Kalau menurut gue sih, kalau ngeliat orang Papua ya friendly ya, ramah gitu. Serem tapi baik hati. Ya, orang Papua itu baik. Ya biasa-biasa aja. Baik semua, cuma image-nya itu yang jelek. Orangnya sosialnya tinggi kalau masalah sosial ya. Sama aja mas, cuma beda warna aja. Kalau orang Papua sama orang sini kayaknya sama aja, nggak ada bedanya. Saya pasti menerima dan saya pasti menunjukkan hal-hal baik atau hal-hal terbaik dari saya. Tapi bagaimana caranya kita dekat dengan teman-teman, bagaimana caranya kita bersahabat dengan teman-teman. Diskriminasi masih saja lekat pada sosok masyarakat Papua di tanah air sendiri. Padahal banyak dari mereka dalam perjuangan mematahkan stigma dan membuktikan diri. Perkenalkan pemuda-pemudi asal Papua, Janius Tabuni dan Melkina Murid. Hai, nama saya Janius Tabuni. Saya dari Distrik Beoka, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Saya sudah 4 tahun di Jogja dan sekarang saya jadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Halo, nama saya Melkina Murid. Saya asal dari Kabupaten Puncak. Sekarang saya tinggal di Yogyakarta selama 2 tahun. Saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan. Janius dan Melkina merupakan pelajar berprestasi yang terpilih mendapat beasiswa dari pemerintah daerah Papua untuk mengenyam pendidikan menengah dan perguruan tinggi terbaik di Jogja. Waktu itu kita terpilih memang anak-anak yang biasa rajin di sekolah juga, kemudian kita punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain, kemudian mampu untuk beradaptasi, senang dan kaget juga karena saya tidak pernah ada rencana untuk SMA di Yogyakarta ya, khususnya Jawa. Jadi saya kira kalau datang ke sini adalah suatu impian yang terwujud dan saya sangat senang. Itu yang impresi pertama. Awalnya terpilih beasiswa dari Laga ke Jogja itu SMP kelas 3. Saya dan 5 teman lainnya ikut seleksi dan nama kita lulus, maka dikirim ke Jogja untuk bersekolah di sini. Ibu saya yang tidak setuju ke sekolah di sini karena ibu saya bilang, di Jogja tidak ada orang Papua, tapi aku tetap mau ke sini, mau ke Jogja. Karena aku pernah dengar dari teman-teman kalau di Jogja tuh pendidikannya bagus, orangnya ramah. Berdasarkan kajian gugus tugas Papua Universitas Gadjah Mada, faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab yang membuat Papua seakan tertinggal dari provinsi lain. Sehingga pembekalan pendidikan dasar dibutuhkan untuk mencapai percepatan pembangunan. Kami menemukan 2 hal mendasar. Yang pertama, persoalan Papua adalah persoalan konflik. Yang kedua, persoalan keterbelakangan yang kemudian membutuhkan percepatan pembangunan. Kami melihat bahwa memang Papua termasuk daerah dengan capaian pendidikan yang paling rendah, baik dari sisi akses terhadap pendidikannya maupun kemudian kualitas pendidikannya. Salah satu hal yang kami pikirkan juga adalah sampai kapan guru-guru dari luar Papua terus dikirimkan ke Papua. Itulah sebabnya kemudian Universitas Gadjah Mada melalui gugus tugas Papua bekerja sama sejauh ini dengan 3 daerah, yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mapi. Meski bangga sebagai perwakilan dan harapan daerah, Janius dan Melkina sadar tanggung jawab itu juga dibarengi oleh tantangan baru, adaptasi, dan stigma. Pertama kali aku ke Jogja, aku kaget di tempatku dengan di Jogja ya beda jauh. Dari kendaraan, dari perumahan. Kalau di sini aku kayak sulit gitu tuh, yang terutama tuh di sekolah pelajaran bahasa Jawa. Di Papua itu kayak
pelajaran itu beda jauh. Di sini ada guru kimia, fisika gitu, gurunya harus sendiri-sendiri. Tapi di Papua gurunya satu guru. Maka dari itu ada guru-guru privat gitu. Terus bagaimana caranya aku bisa jadi dengan kayak teman-teman di sekolah. Kalau itu yang di luar ya, di luar secara luas ya, dari masyarakat sekitar maupun masyarakat Jogja, semua manusia kan pasti ada yang ya pikirannya berbeda-beda. Jadi saya kira memang kalau belum tahu kita memang waktu itu menganggap kita mungkin dari sisi negatifnya. Saya sendiri yang merasakan bagaimana sikap rasis kepada saya itu, wow, itu sangat membuat saya tidak menyenangkan. Iya, pada saat masih SMA itu memang masih tidak bisa mengontrol emosi, kemudian tidak bisa memahami kehidupan itu seperti apa ya waktu itu. Kemudian karena memang pemahamannya juga masih rendah dan saya kira itu tidak jadi bagian dari kehidupan gitu. Butuh waktu hampir 2 tahun untuk Jenius dan Melkina untuk beradaptasi. Daripada sekedar memaklumi, mereka berupaya berbaur di tengah masyarakat. Kalau waktu itu pas awal-awal itu memang berbeda, artinya saya juga ada minder juga untuk berkumpul atau untuk mengunjungi atau untuk membeli sesuatu di tempat yang ramai dengan teman-teman yang berbeda gitu. Dan akhirnya saat ini saya memahami apapun kata orang, ya saya pasti menerima gitu. Karena dengan tidak menyerah, tapi saya pasti menerima dan saya pasti menunjukkan hal-hal baik atau hal-hal terbaik dari saya. Saya harus terbuka kepada siapapun, saya harus berinteraksi dan saya harus berkomunikasi dengan teman-teman yang dari luar Papua gitu. Di kampus itu saya ikut dalam kepanitiaan juga yang diselenggarakan di kampus. Kemudian ada juga organisasi di asrama juga maupun bersosialisasi dengan tetangga kita sekitar. Jadi saya kira itu membantu saya untuk cepat beradaptasi dalam lingkungan sosial atau dengan warga gitu. Di sekolah aku punya sahabat 4 orang dan teman-teman juga banyak. Terus aku ikut ekstra itu, yang pertama aku masuk ekstra musik, yang kedua aku masuk ekstra batik, terus ketiga aku masuk ekstra voli. Ya saya bersyukur bisa dapat kayak ibu asuhku, kayak bunda, karena aku bisa belajar dari ibu asuh. Iya, anggap ibu saya sendiri. Bisa dimanfaatkan. Ya, coba kita pergi. Upaya yang dilakukan Jenius dan Melkina tentu membutuhkan peran masyarakat dalam membantu adaptasi. Salah satunya yang dilakukan almarhum Dr. Andes Bambang Purwoko MA, akademisi Universitas Gadjah Mada yang memiliki perhatian besar pada Papua. Gria Sekaraji GSA Rumah Belajar Inklusif ini didirikan oleh Bapak, resminya berdiri pada tanggal 7 Januari 2020. Tujuan awalnya ya sebagai upaya ikhtiar Bapak, karena banyak yang melihat bahwa pendidikan merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah di Papua. Jadi Bapak ingin menyediakan rumah belajar yang bisa mengakomodasi, memberikan ruang yang kondusif, kemudian juga menunjukkan bahwa sebagai orang Jogja, kami memang berhati nyaman, tapi di sisi lain juga menunjukkan kepada orang Jogja bahwa orang Papua itu sangat baik, tidak seperti yang banyak orang punya prejudis. Kami bekerja sama dengan gugus tugas Papua, UGM, Universitas Gadjah Mada, yaitu memberikan pendampingan kepada mereka, baik pendampingan yang sifatnya non-akademik maupun pendampingan dalam hal akademik. Ketika mereka hadir, program pertama yang kami lakukan adalah melakukan orientasi, pengenalan yang ada di Yogyakarta. Dalam hal ini budaya bagaimana mereka bisa beradaptasi. Karena persoalan mereka adalah masalah adaptasi terhadap lingkungan. Setiap penerima beasiswa diwajibkan mengikuti matrikulasi sebelum masuk ke lembaga pendidikan resmi untuk menyelaraskan kemampuan belajar siswa. Di sisi non-akademis, mereka diajarkan untuk bersosialisasi dengan lingkungan asrama dan pendidikan dengan berbagai latar belakang berbeda. Ini nanti kamu paling lambat ngirimnya jam 4 sore. Awalnya ya kita berkendala dengan bahasa. Satu, terus yang kedua adat budaya yang berbeda, alam juga. Sekarang udah
2 tahunan, ya. Ya nggak kerasa Mas. Sekarang udah kayak keluarga sendiri ya. Kalau dia sakit kita juga sedih. Kalau dianya senang kita juga ikut senang. Karena mereka juga nganggep kita kayak ayah bundanya mereka sendiri gitu. Tadi 1 atau 2 Mil yang mantap Mil? Iya. Oh iya betul semuanya. Merah. Jadi sebenarnya kedatangan Melkina ke sini itu juga merupakan kali pertama kita kedatangan anak dari Papua. Alhamdulillah selama anak-anak Papua di sini dan kita libatkan dengan kegiatan di sini, anak-anak yang lain juga bisa berbaur seperti itu. Nah dari situ saya melihat juga awalnya saya melihat Melkina itu seperti anak-anak Jogja pada umumnya Mas. Jadi kayak malu-malu, kemudian dia juga banyak senyum. Tapi dia terbuka dengan teman-temannya. Sebenarnya aku cukup excited juga kaget gitu kan. Karena kan bisa dibilang Janius tuh temen Papua pertamaku gitu. Pertama di awal aku ngiranya dia tuh kalem atau tenang gitu. Nah tapi setelah kenal tuh, Janius itu termasuk orang yang oportunis dan lumayan ambisius ya. Dalam artian baik gitu, kayak banyak peluang-peluang kegiatan yang dia ambil gitu, yang dia berani ikut gitu. Nah menurutku itu bagus gitu, karena kan sebagai bentuk pengembangan diri juga gitu kan, harus kayak gitu orang. Janius dan Melkina hanya segelintir dari belasan ribu anak muda Papua yang sedang berjuang mencari pembuktian diri. Mereka berharap perbedaan dalam masyarakat bukan menjadi halangan, tetapi justru menciptakan harmoni satu sama lain. Kalau saya sebagai generasi Papua, memang mimpi besar saya itu adalah mimpi untuk membangun Papua ya, membangun Papua yang lebih damai, lebih sejahtera dan makmur. Kalau saya sudah selesai jadi dokter, aku ke Papua. Aku pengen membanggakan kedua orang tua saya dan di kampung saya lebih maju lagi dan jadi dokter yang baik. Harus ada pendampingan untuk adik-adik ini untuk bisa beradaptasi secara sosial maupun secara akademik dengan lingkungan baru tadi. Tapi yang kedua yang juga tidak kalah penting karena prejudis tadi, masyarakat kita juga ya harus disiapkan, harus disadarkan bahwa Papua itu bagian dari kita. Indonesia bukan terdiri dari Jawa dan Papua saja. Sebagai penduduk dengan keragaman budaya, menghargai perbedaan dan toleransi sudah semestinya menjadi jiwa masyarakat Indonesia. Adaptasi adalah kerja dua belah pihak. Yang satu menyesuaikan, yang lain memahami.